Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ngadio. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Hukum Pidana. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan saudara-saudara yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan artian dalam ilmu hukum pidana. Jadi, di dalam ilmu hukum pidana terdapat dua artian. Yang pertama, ada artian sempit dan yang kedua ada artian luasnya. Artian sempit mengartikan bahwa ilmu yang mempelajari hukum yang dasarnya hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dan dalam artian luasnya, ilmu yang tidak hanya berfokus pada norma-norma yang dilanggar, tetapi juga membahas kenapa pelanggaran tersebut terjadi di norma-norma itu. Hukum pidana juga memiliki suatu tujuan. Ada dua tujuannya. Yang pertama ada tujuan klasik dan yang kedua ada tujuan modern. Tujuan klasik berfokus untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Kalau tujuan modernnya melindungi anggota masyarakat dari tindakan kejahatan. Dan berikutnya ada tujuan pidana. Dalam tujuan pidana terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori absolut, yang kedua ada teori relatif, dan yang ketiga ada teori gabungan. Dan saya akan menjelaskan 3 teori tersebut. Nah, yang pertama itu ada teori absolut atau teori pembalasan. Jadi pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa penangkapan dan pemidanaan pelaku adalah hal yang mutlak dan menjadi keharusan. Tetapi tidak ada tujuan sama sekali untuk memperbaiki pelaku ataupun menjaga masyarakat dari tindak kejahatan. Jadi pada intinya teori absolut ini hanya untuk memuaskan tuntutan keadilan. Yang berikutnya ada teori relatif atau bisa disebut teori tujuan. Dalam teori relatif ini diartikan bahwa pemidanaan pelaku memiliki suatu tujuan. Tujuannya yaitu membuat pelaku dan memperbaiki pelaku agar tidak melakukan tindak kejahatannya lagi atau mengulangi perbuatannya lagi. Dan ada juga tindakan yang kedua untuk melindungi masyarakat atau menjaga masyarakat dari kejahatan agar mencapai kemakmuran masyarakat yang seharusnya. Dan yang ketiga ada teori gabungan. Jadi teori gabungan ini mengambil prinsip-prinsip dari teori yang sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Dan bisa diartikan bahwa teori gabungan ini menjelaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku merupakan hal yang mutlak dan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku dengan kritik atau moral, atau juga bisa menjauhkan masyarakat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana ada yang namanya kesalahan. Jadi kesalahan itu memiliki arti seluas-luasnya pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya mengandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat terjadi adanya 2 faktor. Jadi faktor yang pertama itu ada yang namanya kelalaian dan yang kedua ada yang namanya kesengajaan atau bisa disebut dengan dolus dan alpa. Berikut saya akan menjelaskan dolus dan alpa dan jenis-jenisnya. Jadi saya akan memulai dengan membahas dolus atau kesengajaan. Jadi kesengajaan itu ada 3 macam saudara-saudara. Ada kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
Jadi kesengajaan sebagai maksud itu bisa diartikan bahwa pelaku mengkehendaki perbuatannya ataupun pelaku mengkehendaki tidak melakukan perbuatannya. Contohnya, A ingin membunuh B, lalu A mengambil pistol dan membunuh B hingga mati. Yang kedua, ada yang namanya kesengajaan sebagai kepastian. Jadi kesengajaan sebagai kepastian itu bisa diartikan pelaku melakukan perbuatan dan perbuatan itu mengandung tindakan lain yang dalam pikiran orang pada umumnya pasti akan terjadi. Nah, dalam tindakan lain tersebut bisa dicontohkan seperti ini. Si A ingin membunuh si B, tetapi B berada di dalam kotak kaca. Jadi si A harus memecahkan kacanya tersebut baru bisa membunuh si B. Dan kaca yang pecah itu pasti kita sudah tahu bahwa kaca itu akan pecah karena A harus memecahkan kaca itu terlebih dahulu agar dapat membunuh si B. Dan yang ketiga ada yang namanya kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi kesengajaan sebagai kemungkinan ini bisa diartikan pelaku sudah mengetahui bahwa ada akibat yang timbul karena dengan apa yang dia lakukan ataupun dia perbuat. Jadi bisa diartikan pelaku sadar bahwa akan ada kejadian ataupun tindakan lain yang akan terjadi atas perbuatannya. Seperti itu saudara-saudara. Contohnya pelaku itu ingin membunuh A ingin membunuh B. Lalu A mengirimkan kue yang berisi racun kepada si B. Tetapi si A tahu bahwa si B ini memiliki keluarga, yaitu istri dan anak. Dan si A sudah memikirkan dan sudah tahu kemungkinan istri dan anak si B akan mati juga karena keracunan kue yang diberikan si A. Dan yang kedua ada yang namanya kealpaan atau bisa disebut kelalaian. Jadi kealpaan ini ada dua macam ya, kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan yang tidak disadari. Jadi kealpaan yang dengan kesadaran yaitu pelaku menyadari dan sudah menduga bahwa akan timbulnya tindakan atau kejadian lain atas apa yang ia perbuat. Tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan itu dan mencegah agar tidak terjadi akibat tersebut. Tetapi akibat tersebut tetap akan terjadi. Contohnya, contoh kasusnya seperti A meminum minuman alkohol sambil berkemudi mobil menyetir. Nah, si A tahu bahwa jika dia menyetir sambil meminum alkohol atau sambil mabuk, pasti akan resikonya mengalami kecelakaan dan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan akhirnya si A tetap mengemudi dan menyetir dalam keadaan mabuk, dan hasilnya dia menabrak nenek-nenek yang sedang menyeberang karena tidak menyadarkan diri. Berikutnya ada kealpaan atau kelalaian tanpa disadari. Jadi pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan tindakan yang dilarang atau melawan hukum. Contoh kasusnya seperti ada si A, seorang dokter yang sedang menangani pasien B dengan penyakit yang kronis. Tetapi sayangnya si A sebagai dokter salah memberikan obat kepada pasien tersebut yang membuat pasien si B ini meninggal dunia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan. Dalam artikel 53 Memory Fund Theolicting menjelaskan bahwa percobaan melakukan kejahatan adalah melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan yang sudah dimulai tetapi tidak terwujud. Sebagai contoh, A ingin membunuh B,
dengan cara menembakkannya dengan pistol yang diisi oleh peluru. Tetapi tembakan tersebut meleset dan tidak mengenai si B, dan alhasil B tetap masih hidup. Dalam pasal 53 KUHP menjelaskan seseorang bisa dipidana karena melakukan percobaan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, memiliki niat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak pelaku tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan tidak terwujud atau tidak terjadi bukan karena kehendak pelaku. Percobaan memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli. Akan saya ambil satu saja dari Jan Remeling yang mengartikan bahwa percobaan adalah upaya mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan. Permulaan pelaksanaan. Jadi permulaan pelaksanaan itu diawali oleh niat. Niat seseorang dapat diketahui jika ia memberitahu kepada orang lain, tapi dapat juga diketahui dari tindakan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat tersebut. Jadi syarat permulaan pelaksanaan itu ada dua, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Jadi syarat subjektif itu niat tidak boleh diragukan lagi menuju delik yang dimaksud, dan syarat objektif itu perbuatan harus mengandung potensi yang mendekati delik. Nah, selesai sudah kita di penghujung video ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.